Saudara Islam Tuhan, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di seri pembelajaran firman Tuhan pada kali ini. Saudara, kalau kita bicara tentang pertandingan, maka satu kata yang pasti yang menjadi kerinduan kita kalau bicara tentang pertandingan, yaitu menang. Nah, kalau hidup ini diibaratkan seperti seorang yang bertanding, saudara, maka tentu pasti kata menang itu harus menjadi bahagian atau menjadi tujuan hidup kita. Menjadi menang. Nah, pada saat ini saya akan sharing tentang bagaimana kita menjadi seorang pemenang. Karena saya percaya bahwa hidup ini seperti atau ibarat orang-orang yang sedang bertanding. Paulus pun juga berkata bahwa hidup ini adalah pertandingan iman, saudara. Ya, bukan untuk selamat, tetapi pertandingan iman. Artinya, kalau kita bicara pertandingan, maka kita harus jadi menang. Nah, kalau kita bicara tentang menang, surat Roma pun menjelaskan tentang kita lebih dari pemenang. Tapi kenyataannya kan ada begitu banyak orang yang kalah sebelum bertanding. Ada begitu banyak orang yang ternyata mengalami yang namanya kekalahan sebelum melewati yang namanya fase pertandingan. Bahkan sebelum bertanding, ibarat pepatah peribahasa bahwa layu sebelum berkembang. Nah, malam hari ini saya coba bagikan buat kita satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24, 25, 26. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Oke, saudara Islam Tuhan, kalau kita bicara tentang pertandingan, tentu pasti kita bicara tadi yang seperti saya katakan. Kalau mendengar kata pertandingan, maka kita pasti pengen menjadi seorang yang menang dalam pertandingan itu. Nah, dalam nats ini, saudara Islam Tuhan, ada dua gambaran yang Paulus berikan mengenai olahraga tinju dan juga atletik, yang tentu pasti tidak asing bagi orang-orang Korintus, karena Olimpiade pada masa itu sudah dikenal ya. Ketika Paulus melayani di Korintus, orang-orang sudah mengenal dengan olahraga pertandingan Olimpiade pada masa itu. Nah, Paulus ingin menegaskan bahwa hidup ini bukan cuma sekedar mengalir seperti video saya yang sebelumnya, bahwa hidup ini bukan cuma sekedar mengalir, saudara. Tetapi hidup ini adalah berjuang. Nah, sehingga kalau dikatakan hidup ini adalah berjuang, maka sudah pasti berjuang untuk menang. Pertanyaannya, saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang pemenang? Bagaimana kita bisa dalam pertandingan kita menjadi seorang yang meraih kemenangan itu sendiri, tanpa kalah dalam hidup ini? Atau dikatakan bahwa kalah sebelum berperang atau layu sebelum berkembang. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan sesuai dengan nats firman Tuhan yang kita bacakan tadi. Bahwa untuk menjadi seorang pemenang, maka yang pertama kita harus lakukan adalah masuklah ke dalam arena. Itu di dalam ayat yang ke-24a ya. Nah, arena itu adalah tempat ya. Arena itu tempat untuk kita membuktikan bahwa kita layak disebut seorang pemenang. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37 dikatakan bahwa kita lebih daripada pemenang, orang-orang yang menang. Bahkan kemenangan tidak akan terwujud kalau kita tidak pernah masuk dalam gelanggang pertandingan itu. Dimanapun kita berada, itulah arena kita. Kalau saudara adalah seorang mahasiswa, maka arena pertandingan saudara ada di kampus saudara. Di proses belajar mengajar itu sendiri. Kalau saudara adalah seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, maka
arena pertandingan saudara ada di keluarga saudara. Kalau saudara adalah seorang pekerja, maka arena pertandingan saudara ada di pekerjaan saudara. Jadi masing-masing kita memiliki arena tempat kita bertanding. Nah, pertanyaannya bagaimana kita supaya bisa menang? Nah, tentu pasti kita harus masuk di dalam arena pertandingan itu sendiri. Supaya kita bisa membuktikan bahwa kita layak disebut sebagai orang-orang yang menang. Nah, itu yang pertama, kita harus masuk di dalam arena pertandingan sendiri. Yang kedua, untuk kita menjadi seorang pemenang, maka kita harus memiliki kelengkapan untuk meraih kemenangan itu. Saudara yang sama Tuhan, seorang atlet, seorang petanding yang ingin meraih kemenangan, maka dia harus memperlengkapi dirinya dengan setiap perlengkapan-perlengkapan yang bisa menunjang kemenangan dalam hidupnya, dalam pertandingan-pertandingan yang dia hadapi, saudara. Nah, dari ayat yang ke-24b sampai ayat yang ke-27 itu memberikan sebuah penjelasan bahwa selayaknya lah seorang yang ingin bertanding, dia harus memperlengkapi dirinya dengan yang namanya perlengkapan, dengan namanya persiapan. Yang pertama kita harus punya persiapan, yaitu semangat untuk bertanding. Nah, makanya ada kata larilah begitu rupa. Artinya lari dengan segenap hati, dengan segala potensi. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8, Paulus menjelaskan bagaimana proses dalam hidupnya yang tidak pernah mudah menyerah. Walaupun dia dihimpit, tidak pernah merasa terjepit, bahkan ketika dia menghadapi aniaya, hadapi tantangan, dia tidak akan pernah kalah dengan tantangan dan aniaya itu. Justru dia katakan bahwa dia lebih daripada pemenang. Bahkan dia punya satu keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Jadi kita harus punya semangat. Dengan kata lain, kita punya antusias hidup. Jadi dalam segala pertandingan, dalam segala sesuatu yang kita lakukan, proses yang kita hadapi, pertandingan-pertandingan iman yang kita hadapi, maka dibutuhkan yang namanya antusias. Ya. Jadi kata antusias itu berasal dari kata antheos. Antheos itu artinya di dalam, theos, Tuhan. Jadi seharusnya kalau kita dikatakan kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, tentu pasti kata antheos itu teraplikasi dalam hidup kita. Dengan kata lain, orang-orang yang percaya yang hidupnya di dalam Tuhan harusnya hidupnya penuh dengan antusias, tidak mudah menyerah, dan punya semangat hidup. Nah, katakan semangat. Nah, saudara yang Tuhan, jadi kalau hari ini saudara hadapi tantangan dalam pertandingan-pertandingan persoalan saudara, masalah saudara, proses hidup saudara, maka kelengkapan yang saudara harus miliki yang pertama, engkau harus punya semangat hidup. Bagaimana rasanya kalau saudara tidak punya semangat hidup? Bagaimana saudara bisa memenangkan pertandingan dalam hidup saudara? Mungkin saudara akan menjadi orang yang kalah. Yang kedua, selain mempunyai kelengkapan semangat, maka kita harus punya skill. Nah, ayat 25-27 dikatakan bahwa kalau dia seorang pelari, dia punya tujuan. Kalau dia seorang petinju, dia tidak sembarangan untuk meninju. Nah, semangat tanpa keterampilan itu ibarat pungguk merindukan bulan. Semangat tanpa skill itu sebuah tindakan yang membahayakan. Saya kasih contoh, kalau saya dulu waktu masih belajar bawa mobil, saudara, saya baru belajar, saya semangat belajar. Tapi kalau saya baru belajar dengan semangat saya, tanpa saya punya skill yang dilatih terus-menerus, maukah saudara naik di mobil yang saya jadi drivernya? Tentu saudara akan berpikir, wah, ini Bro Hendra ini baru belajar, skillnya belum terlatih. Bagaimana saya bisa percayakan diri saya untuk bisa masuk di mobil itu sendiri? Nah, saudara, itulah ibarat seperti saya punya semangat tapi saya tidak punya skill. Kita ingin menang, kita ingin menjadi juara, tapi kita tidak punya kelengkapan yang namanya skillful. Kita tidak melatih diri kita supaya kita tidak sembarangan saja melangkah dalam hidup ini ketika kita hadapi proses. Kita tidak sembarang mengambil keputusan-keputusan yang justru akan merugikan diri kita sendiri. Maka dari itulah, untuk menjadi seorang pemenang, dia harus punya skillful, saudara. Skill berarti kita punya kemampuan untuk kita bisa menjadi seorang yang pemenang. Nah, saudara sama Tuhan, itu yang harus kita miliki. Nah, yang ketiga, saudara, untuk kita menjadi seorang pemenang, maka kita harus punya sasaran. Nah, ayat yang ke-26. Seorang atlet harus tahu pasti sasaran yang akan dia capai. Makanya lihat
kalau saudara dalam ayat yang ke-26 menjelaskan, aku berlari tidak tanpa tujuan, tapi punya tujuan. Sasaran adalah arah pandang atau fokus untuk mencapai tujuan. Apa tujuan kita hari-hari sekarang ini? Apa tujuan hidup kita? Di video saya kemarin, kita belajar tentang tujuan hidup, yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Tentu pasti untuk menjadi serupa butuh proses. Ada pertandingan-pertandingan iman yang kita harus lewati dalam hidup kita untuk kita menjadi seorang yang menang terhadap setiap tantangan itu. Apa yang menjadi sasaran dalam hidup Anda, saudara, akan menentukan langkah dan tindakan kita. Jadi apa yang menjadi sasaran hidup kita akan menentukan langkah kita. Kalau sasaran hidupmu untuk menjadi seorang juara dalam iman saudara, maka itu yang akan menentukan langkah saudara. Tentu pasti langkah-langkah yang saudara lewati adalah langkah-langkah iman. Langkah-langkah yang harus penuh dengan perhitungan, yaitu hidup tidak sembarangan, berkata-kata tidak sembarangan, memperlakukan orang tidak sembarangan, bahkan mengaplikasikan kebenaran-kebenaran itu dengan tepat dan benar. Jadi saudara Tuhan, untuk menjadi seorang pemenang, maka engkau harus punya arena pertandinganmu. Dimanapun kau berada, sebagai apapun engkau, disitulah tempat arena engkau membuktikan bahwa engkau adalah layak disebut sebagai seorang pemenang. Tetapi untuk menjadi seorang pemenang, engkau juga harus punya skillful. Engkau juga harus semangat. Ya, itulah yang disebut kelengkapan untuk menjadi seorang pemenang. Seorang petinju, saudara, dia bukan cuma sekedar bertinju. Seorang pelari, dia bukan cuma sekedar berlari tanpa tujuan. Dia punya tujuan, yaitu garis finish. Seorang petinju, dia harus meng-KO lawannya. Jadi artinya bahwa seorang petinju, dia harus melatih dirinya dengan skill, strategi bertanding dengan tepat. Supaya dia bisa melawan dan menumbangkan lawannya. Dan menjadi juara. Dan dia harus punya sasaran, fokus. Menjadi juara dunia, atau menjadi juara atletik. Tetapi yang pasti, dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, pertandingan kita pertandingan iman untuk mencapai garis finish sehingga kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan tentunya pasti tersedia mahkota yang sudah disiapkan oleh Bapa kita di surga. Jadilah seorang pemenang. Untuk menjadi seorang pemenang tentu pasti saudara harus membuktikan diri saudara lewat arena-arena pertandingan kita. Nikmatilah setiap pertandingan itu dengan baik, sehingga engkau layak disebut sebagai seorang pemenang di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.